Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat perencana pemerintah Kabupaten Gorontalo, sahabat perencana desa, ketemu lagi pada tahapan perencanaan untuk tahun anggaran 2023. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu melakukan pengisian data dalam aplikasi, khususnya usulan-usulan yang berasal dari desa maupun kelurahan, hasil dari musyawarah perencanaan desa atau musrembang dari tingkat dusun sampai di tingkat kabupaten, ya, akan kita isi, kita input dalam sistem informasi pemerintahan daerah. Bapak Ibu perencana desa yang saya hormati, kali ini saya ingin menyampaikan cara-cara pengisian usulan ke dalam SIPD. Jadi mengingatkan kembali pengisian usulan dalam SIPD. Adapun alur input usulan kelurahan, desa ke kabupaten kota itu yang diawali dengan input usulan oleh akun desa kelurahan yang sudah pernah kita bagikan. Bagi desa yang ada perencana baru, boleh kita bagikan kembali. Kemudian selanjutnya usulan tersebut akan diverifikasi oleh Mitra Bapeda. Setelah diverifikasi, usulan tersebut akan pindah ke kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan ini akan diverifikasi kembali pada saat pelaksanaan musrembang kecamatan, ya. Nah, setelah diverifikasi di tingkat kecamatan, usulan tersebut akan masuk ke akun OPD teknis, OPD tujuan yang membuka kamus usulan itu. Setelah diverifikasi oleh OPD tujuan dan disetujui bisa lanjut untuk tahap berikutnya, dia akan ke TAPD. TAPD akan membahas, menelaah apakah ini bisa disetujui masuk ke dalam renja. Jika usulan tersebut disetujui, dia akan masuk ke dalam subkegiatan pada OPD tujuan yang sudah ditentukan. Oke. Nah, cara untuk menginput usulan akun desa kelurahan. Yang pertama adalah buka link gorontalo.sipd.kemendagri.go.id. Seperti ini, masih sama dengan alamat website tahun-tahun sebelumnya, jadi tidak ada perubahan. Kemudian pilih sistem informasi pembangunan. Setelah memilih sistem informasi pembangunan, akan muncul halaman untuk memasukkan user dengan password. Nah, ini usernya Bapak Ibu input di sini sesuai dengan data user yang telah dibagikan, password, ya. Kemudian login. Nah, setelah login, Bapak Ibu pilih tahun anggaran. Tahun anggarannya 2023. Setelah memilih tahun anggaran, nah, akan muncul halaman dashboardnya seperti ini. Kemudian klik menu di sini, kemudian klik usulan kelurahan desa. Nah, setelah diklik usulan kelurahan desa, akan muncul tampilan halaman seperti ini. Nah, di sebelah kanan akan ada tombol ajukan usulan, kemudian ada tambah usulan baru,
ada batal. Nah, Bapak Ibu untuk mengajukan usulan, silahkan klik tombol usulan baru ini ya. Untuk usulan baru yang saya lingkari merah ini. Setelah mengklik tambah usulan baru, dia akan muncul form usulan seperti ini. Pengajuan usulan kepada. Nah, di sini ada pilihan. Ya, penjelasan dari itu. Pengajuan usulan. Pilihannya ada provinsi, ada kabupaten kota. Nah, usulan yang akan kita ajukan seperti tahun sebelumnya, Bapak Ibu pilih kabupaten kota ya untuk usulan yang diajukan ke pemerintah Kabupaten Gorontalo. Sedangkan usulan yang akan diajukan ke pemerintah provinsi, silahkan Bapak Ibu klik pemerintah provinsi. Nah, kendala tahun sebelumnya, pemerintah provinsi tidak membuka kamus usulan, sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengajukan usulan ke tingkat provinsi. Nah, mudah-mudahan tahun ini pemerintah provinsi membuka kamus usulan, sehingga Bapak Ibu juga bisa menginput usulan ke tingkat provinsi. Ya, nah, saya hanya fokus untuk usulan ke pemerintah kabupaten ya. Nah, jadi Bapak Ibu pilih usulan kepada kabupaten kota. Nah, kemudian yang saya lingkari ini adalah usulan. Usulan ini silahkan pilih daftar usulan yang tersedia yang sudah diinput oleh TAP Bapeda berdasarkan permasalahan yang akan diusulkan. Ya. Permasalahannya apa? Misalnya, permasalahan yang ada di desa Bapak Ibu sekalian adalah kerusakan jalan, rusaknya jalan apa itu, maka kamus usulan yang dipilih di atas di sini adalah mungkin peningkatan jalan atau pengaspalan jalan atau pembangunan jalan ya. Jadi antara permasalahan dengan usulan itu harus sinkron ya. Oke. Kemudian ada peta, titik drop, pin lokasi yang diusulkan pada peta. Nah, karena kita belum buka tahapan, saya belum bisa pastikan bahwa titik ini apakah sudah bisa diklik nantinya ya. Nanti insya Allah kita akan lihat pada saat tahapan untuk pengisian pengisian usulan ini sudah terbuka. Nah, kembali saya jelaskan pada form usulan ini. Jadi pada pengisian usulan di sini, Bapak Ibu perlu saya sampaikan bahwa kamus usulan yang muncul dan bisa dipilih adalah usulan yang telah diformulasi oleh organisasi perangkat daerah atau PD teknis sesuai dengan prioritas pembangunan daerah pada tahun 2023. Kemudian input alamat ya. Jadi agak panjang ke bawah ya yang ininya tadi. Ini ada alamat, kemudian kabupaten, kecamatan, itu dipilih semuanya. Kemudian ada proposal, kalau ada proposalnya silakan di-upload, foto juga demikian. Silakan, ini ada foto lokasi. Foto lokasinya sampai 3 boleh di-upload ya. Setelah itu diklik simpan. Nah, setelah disimpan maka akan muncul usulannya di bagian bawah sini ya. Nah, di sini sebelah kanan kalau misalnya Bapak Ibu ingin melihat file yang sudah diupload, misalnya ada proposal atau foto, itu bisa kelihatan di sini apakah sudah tersimpan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu
usulan-usulan yang ada di DURKP yang sudah ditetapkan, kemungkinan besar tidak akan bisa diajukan semua. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena usulan-usulan Bapak Ibu akan terbatasi dengan kamus usulan yang ada. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, silahkan menginput usulan yang ada di DURKP Desa sesuai dengan kamus usulan yang ada. Nah, kita lanjut. Usulan yang sudah disimpan akan muncul di tabulasi monitor tadi, di pengajuan. Nah, di sebelah kanannya, yang tadi yang saya sampaikan, di tombol ada garis 3 biru di sini, itu akan muncul menu detail usulan, kemudian ubah usulan. Misalnya, pengisian pada saat usulan baru tadi, ada yang keliru sehingga ingin dirubah, bisa diklik di ubah usulan. Untuk melihat secara detail, ininya bisa diklik di detail usulan. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh usulan yang sudah diinput. Nah, untuk memproses usulan, Bapak Ibu checklist di tombol ini. Ada lingkaran kecil di sebelah kiri usulan. Bapak Ibu checklist semua usulan. Kemudian klik tombol ajukan usulan untuk mengirim usulan. Kemudian yang batal ini untuk membatalkan usulan. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi, usahakan diinput dulu, ditambah usulan semua dulu. Setelah semua usulan sudah diinput, muncul di sini semua, silakan Bapak Ibu klik lingkaran kecil yang ada di sebelah kiri di sini dari setiap usulan, kemudian ajukan usulan. Nah, untuk proses pengajuan usulan itu sudah sampai di tahap yang tadi ya, itu sudah selesai pengajuan usulan. Tinggal Bapak Ibu melakukan monitoring melalui tab monitor di sini. Apakah status usulannya sudah di tahapan mana? Jadi sebagaimana tahapan yang saya jelaskan sebelumnya, di sini bisa kelihatan usulannya, usulan apakah dia masih dalam tahap validasi mitra Bapeda atau verifikasi OPD, ya, itu. Ataupun kalau usulan sudah disetujui, maka status di sini akan disetujui. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu melakukan ajukan usulan, nanti dicek status usulannya di sini sesuai dengan tahapan RKPD yang ada. Jadi ketika tahapan RKPD sudah di Musrembang Kabupaten misalnya, nah itu kemungkinan besar verifikasi OPD-nya di sini sudah tahapan verifikasi OPD. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, yang penting yang harus saya sampaikan bahwa usulan-usulan yang Ibu sampaikan tentunya tidak semuanya diterima. Dan sebagaimana pengalaman tahun-tahun sebelumnya, karena usulan yang diajukan sangat banyak dari semua desa, sehingga kemampuan keuangan daerah, kemampuan fiskal daerah itu tidak akan sanggup untuk membiayai seluruh usulan, sehingga ada filtrasi dari
usulan-usulan tersebut melalui verifikasi di setiap tahapan sehingga ada usulan yang ditolak. Usulan-usulan yang ditolak malah justru banyak ya, karena kemampuan keuangan daerah. Nah, apabila usulan ditolak di tahapan verifikasi tertentu, misalnya di tahapan verifikasi mitra Bapeda sudah tertolak, maka dia tidak akan melanjut ke tahapan serembang kecamatan ya, tahapan verifikasi kecamatan itu tidak akan masuk. Nah, usulan akan berhenti pada tahap tersebut dan akun masyarakat kelurahan akan mendapatkan notifikasi. Notifikasinya tadi yang di sini ya, notifikasinya di sini kelihatan di status itu. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di situ statusnya. Baik, seperti itu tahapan-tahapan pengajuan usulannya. Setelah tahapan penginputan usulan dibuka, kita akan berdiskusi lewat grup jika ada kendala-kendala di luar dari yang saya jelaskan tadi. Baik, Bapak Ibu perencana yang saya banggakan, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.